Ya, alhamdulillah. Mungkin saya boleh bercerita sedikit terkait dengan kenapa Abu Al Habib Hasan yang juga gurunya Al Habib Novel, guru Al Habib Buya Yahya ya. Di mana tuan rumah sekarang ini termasuk yang beruntung luar biasa. Saya masih teringat bagaimana Al Habib Ali Habsyi itu, beliau itu bercerita terkait murid-murid dari seorang wali itu ada yang duduk 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang setahun suruh pulang. Istrinya tanya, kok bisa beda-beda? Mereka itu belajarnya suruh pulang. Karena kata kiai tersebut, ya tergantung bagaimana kesiapannya mendapatkan ilmu. Maka ketika siap, sudah saya suruh pulang. Masya Allah, Habib Novel ini nggak perlu belajar 10 tahun. Abu Yahya ini lama, berapa tahun? 8 tahun. Saya sendiri hampir 12 tahun. Ini beliau cuma 6 bulan. Ini kan luar biasa. Dan herannya lagi, beliau yang dipanggil sama saya punya abah. Kata saya punya abah, Galia Novel, irja walakal barokah. Disinilah keberkahan luar biasa. Alhamdulillah, termasuk di antara keberkahannya pada malam ini, mau tidak mau saya harus ada di sini. Dan mau tidak mau saya harus berkumpul dengan kekasih saya, yaitu Ustadz Uwas dan Buya Yahya. Ini luar biasa, ini keberkahan daripada keberkahan Habib Novel insya Allah. Semoga membawa ke hikmah dan membawa kebaikan. Terkait dengan salawat tibil qulub. Kenapa salawat tibil qulub itu menjadi andalan pondok pesantren Dalwa? Bahkan bukan hanya pondok pesantren Dalwa, tapi setiap para ulama, setiap pondok pesantren yang masih berpegang teguh dengan ajaran para aslaf, itu insya Allah pakai tibil qulub. Tibil qulub itu kalau tidak salah itu kalangan Imam Ad-Dardiri. Beliau di Mesir dimakamkan, seorang yang luar biasa, seorang wali, seorang yang sangat-sangat dekat pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga di antara keutamaan sholat tibil qulub ini, kalau dibacakan 4.000 kali, penyakit apa saja selain kematian akan sembuh. Ada riwayat 400 kali. Jadi sebetulnya kita nggak perlu repot 4.000 kali. 4.000 kali tinggal kita sewa berapa orang suruh baca, niatkan untuk kita, insya Allah cepat sembuh. Dan kalau kita baca tadi berapa kali, masya Allah, semuanya yang melihat, yang menyaksikan itu berapa juga membacanya, berarti sudah berapa kali, berapa ribu kali. Insya Allah semoga menjadi sebab sembuhnya mereka yang terkena penyakit semuanya, terutama corona insya Allah. Semoga yang sakit corona cepat disembuhkan dan tidak ada lagi coronanya ngungsi ke tempat lain, bukan di Indonesia lagi insya Allah. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin perlu kita ambil pelajaran daripada tibil qulub. Kenapa tibil qulub? Yang mengarang dari zaman dahulu sudah. Tapi kenapa kok dibaca sampai sekarang? Ini selalu dibawa oleh saya punya abah, filsafat ini. Apa itu kata beliau? Makana lillahi ya baqiya wastamar. Makana lillah baqiya wastamar. Semuanya karena Allah itu akan tetap kekal selama-lamanya, termasuk salawat tibil qulub. Seakan-akan tidak ada yang mengalahkan, sehingga sampai beberapa dekade setelah beliau meninggal pun tetap masih baca salawat tibil qulub ini. Oleh karena itu, ayo kita himbau, kita kembali kepada hadisnya Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin azim." Jadi semua manusia akan binasa kecuali yang alim. Artinya alim gak harus menjadi orang alim, tapi yang belajar ilmu agama dia tidak akan binasa. Semua orang yang belajar ilmu agama akan binasa kecuali yang mengamalkan. Semua yang mengamalkan dengan ilmunya akan binasa kecuali yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun itu dalam keadaan bahaya yang sangat luar biasa. Nah, intinya di sini, kenapa salawat tibil qulub masih dibaca? Karena keikhlasan yang mengarangnya. Ayo sama-sama kita ikhlas.